Pada materi ini kita akan membahas jenis keempat dari mesin perkakas, yakni mesin scrap atau biasa diistilahkan sebagai shaping mesin. Selain diistilahkan sebagai shaping mesin, mesin scrap biasa juga disebut dengan mesin ketam atau serut, karena proses pemotongan benda kerja pada mesin scrap ini mirip dengan proses pengetapan atau penyerutan, tapi pada mesin scrap yang diserut atau diketam adalah material logam. Adapun prinsip pengerjaan dari mesin scrap dapat kita lihat pada ilustrasi gambar di sini, di mana pada proses penyekrapan pahat yang digunakan merupakan pahat dengan tipe single point cutting tool atau pahat dengan jumlah mata sayap 1 yang merupakan jenis pahat yang sama dengan pahat yang digunakan pada proses pembubutan. Pahat pada proses penyekrapan akan dipasang pada tool post atau pemegang pahat dan akan memotong benda kerja yang dijepit pada ragum. Kemudian pahat akan bergerak bolak-balik secara lurus saat melakukan proses pemakanan pada benda kerja. Pada saat pahat melakukan gerakan maju, maka pahat akan memakan benda kerja, sedangkan pada saat pahat melakukan gerakan mundur, pahat tidak akan memakan benda kerja. Gerakan pahat memakan benda kerja pada saat maju biasa disebut sebagai langkah potong atau cutting stroke, dan gerakan pahat saat melakukan langkah mundur dan tidak memakan benda kerja biasa disebut dengan langkah tanpa pemakanan atau idle stroke, di mana kecepatan langkah maju dari pahat biasanya lebih lambat dibanding dengan kecepatan mundur dari pahat. Adapun jenis-jenis mesin scrap dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama mesin scrap horizontal atau shaper, kemudian mesin scrap vertikal atau slotter, dan yang ketiga mesin planer. Mesin scrap horizontal atau shaper merupakan jenis mesin scrap yang paling umum kita ketemui di lapangan, di mana pada mesin scrap tipe ini pergerakan pahat terhadap benda kerja itu pada arah horizontal. Dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Ini adalah jenis pahat horizontal atau shaper, di mana pergerakan pahat itu horizontal terhadap benda kerja, di mana pahat akan memotong benda kerja dengan arah bolak-balik secara horizontal. Benda kerja yang dipasang pada jenis mesin scrap tipe ini merupakan jenis benda kerja yang memiliki dimensi yang kecil dan ringan. Panjang benda kerja maksimum yang dapat dipegang pada jenis mesin scrap tipe horizontal paling panjang yakni 1 meter. Kemudian jenis mesin scrap yang kedua yakni mesin scrap vertikal atau biasa disebut dengan slotter. Perbedaan utama antara mesin scrap vertikal dan mesin scrap horizontal yakni pada arah gerakan pahat, di mana pada mesin scrap vertikal arah gerakan pahat terhadap benda kerja itu yakni naik turun secara vertikal, sedangkan benda kerja akan bergeser ke arah memanjang atau ke arah melintang. Biasanya mesin scrap tipe vertikal digunakan untuk pemotongan dalam atau untuk mengerjakan permukaan-permukaan yang sukar dijangkau. Biasanya pada meja kerja dari mesin scrap tipe vertikal dipasangi atau dilengkapi dengan meja putar atau biasa disebut rotary table yang berfungsi untuk melakukan pengerjaan pembagian bidang yang sama besar pada benda kerja yang akan dipotong. Ini adalah ilustrasi dari proses penyekrapan pada mesin scrap vertikal atau slotter, di mana gerakan pahat itu adalah gerakan naik turun secara vertikal terhadap benda kerja. Proses pengerjaan yang biasa dilakukan pada mesin scrap vertikal paling umum yakni proses pembuatan alur pasak dalam, baik itu pada roda gigi maupun pada puli. Kemudian jenis mesin scrap yang ketiga yakni mesin scrap planer. Prinsip kerja dari mesin planer sama dengan mesin scrap tipe horizontal, di mana ada pergerakan benda kerja atau pahat yang bergerak secara horizontal. Namun perbedaan antara mesin planer dan mesin scrap tipe horizontal yakni pada mesin planer yang bergerak secara horizontal itu adalah
meja kerja atau dalam hal ini benda kerja, sedangkan pahat itu diam. Dapat kita lihat pada ilustrasi ini di mana benda kerja yang akan bergerak bolak-balik, sedangkan pahat akan diam di tempatnya. Kemudian untuk mesin planer, dimensi benda kerja yang dapat dikerjakan pada mesin ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar dibandingkan benda kerja yang dapat dikerjakan pada jenis mesin scrap tipe horizontal. Adapun jenis gerakan pada proses penyekrapan pada mesin scrap ada 3, khususnya dalam hal ini pada jenis mesin scrap tipe horizontal atau shaper, di mana ketiga gerakan itu antara lain yang pertama gerakan utama. Dapat kita lihat dari ilustrasi ini di mana gerakan utama itu dapat dibagi menjadi 2, yakni gerakan maju yang ditunjukkan oleh tanda panah A dan kemudian gerakan mundur yang ditunjukkan oleh tanda panah B, di mana gerakan maju merupakan gerakan cutting stroke atau gerakan pemotongan di mana pahat akan memotong benda kerja. Sedangkan gerakan mundur biasa disebut gerakan tanpa pemotongan atau idle stroke, di mana pahat tidak akan memakan benda kerja. Kemudian jenis gerakan kedua pada proses penyekrapan yakni gerakan feeding. Di sini kita bisa melihat jenis feeding yakni C, di mana benda kerja akan bergerak melintang terhadap pahat. Semakin panjang pergerakan benda kerja setiap satu kali gerakan pemotongan, maka kekasaran permukaan dari benda kerja yang akan dihasilkan itu semakin kasar. Jadi gerakan feeding pada proses penyekrapan itu biasanya menentukan tingkat kehalusan dari permukaan benda kerja yang dipotong. Kemudian gerakan ketiga dari proses penyekrapan yakni gerakan penyetelan. Di sini D, di mana pahat akan turun untuk menghasilkan kedalaman potong. Jika kita perhatikan video proses penyekrapan ini, dapat kita lihat bahwa ada perbedaan antara kecepatan maju dari ram atau lengan dan kecepatan mundur dari ram atau lengan, di mana kecepatan maju dari ram mesin scrap ini lebih lambat dibanding kecepatan mundur dari ramnya. Pada proses penyekrapan, perbedaan kecepatan antara kecepatan maju dan kecepatan mundur dari ram dinamakan mekanisme balik cepat atau quick return mechanism, yang merupakan mekanisme kerja pada mesin scrap yang mengakibatkan langkah pemotongan atau cutting stroke atau langkah maju akan lebih lambat dibanding kecepatan langkah tanpa pemakanan atau langkah mundur atau biasa disebut dengan idle stroke. Mekanisme balik cepat ini sangat penting pada proses penyekrapan karena dengan lebih cepatnya langkah tanpa pemakanan dibanding langkah pemakanan, maka efektivitas dari proses pemotongan pada proses penyekrapan itu akan lebih baik. Kita akan membahas bagaimana proses atau mekanisme balik cepat itu terjadi pada rangkaian komponen yang terdapat pada mesin scrap. Sebelum kita membahas mengenai proses quick return mechanism atau mekanisme balik cepat pada proses scrap, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana proses terjadinya pergerakan translasi dari ram pada proses penyekrapan. Proses terjadinya gerak translasi pada ram mesin scrap terjadi akibat adanya rangkaian seperti ini, di mana gerak rotasi yang dihasilkan oleh ball gear dari motor ini akan dirubah menjadi gerak translasi oleh rangkaian crank dan oscillating lever di sini. Kita dapat melihat dari ilustrasi ini di mana pada saat ball gear ini berputar, maka crank yang ada pada ball gear akan ikut berputar dan akan meluncur pada alur yang terdapat pada oscillating lever. Karena pada saat oscillating lever itu dipasangi pivot atau engsel di bawah sini, maka oscillating lever ini akan melakukan gerak bolak-balik yang akan membawa
lengan RAM ini akan bergerak secara translasi dan bolak-balik, di mana RAM ini akan meluncur pada luncuran yang ada di atas sini. Setelah kita mengetahui bagaimana mekanisme pergerakan translasi terjadi pada lengan atau RAM mesin sekrap, kita akan melihat bagaimana mekanisme balik cepat itu bisa terjadi pada mesin atau komponen dari mesin sekrap tersebut. Mekanisme balik cepat terjadi karena sudut antara cutting stroke yang ini lebih besar dibanding dengan sudut idle stroke yang di sini, di mana sudut cutting stroke adalah jarak pergerakan RAM yang harus ditempuh sejauh 220 derajat. Kemudian sudut kembali atau sudut idle stroke adalah jarak yang harus ditempuh oleh RAM dari sini sampai sini, sehingga menyebabkan RAM ini akan melakukan gerak mundur. Dengan lebih sedikitnya jarak tempuh dari jarak tempuh dari idle stroke ini, maka pergerakan RAM itu akan semakin cepat, dan semakin jauh atau semakin besar sudut dari crank ini, maka jarak yang harus dilalui oleh crank ini akan lebih jauh, sehingga waktu pergerakan maju dari RAM akan semakin lama. Itu merupakan mekanisme yang terjadi pada proses penyekrapan atau yang biasa disebut dengan mekanisme balik cepat.